Ya, malam teman-teman, saya dengan Pak PJ Papua Pegunungan, Pak Felix. Ini Pak Sekda ya? Pak Sekda sini, kemudian ada Pak Bupati dari Lanijaya, kemudian ini dari, oke, baik. Jadi kita hari ini bertemu di kantor Menko untuk membicarakan rencana pembangunan rumah susun di Papua Pegunungan. 2 rumah susun ya Pak? Ya gitu, sudah dianggarkan ya, tahun jamak ya, kalau salah, tahun jamak ya. Jadi doakan kita mempertimbangkan semua aspek teknis, bagaimana logistik tidak mudah, karena kalau tidak salah mesti dari Jayapura semua ya Pak ya, kemudian banyak masih pakai pesawat ya, termasuk alat berat ya. Nah, jadi bayangkan bagaimana pembinaan logistik itu tidak mudah. Kemudian bagaimana juga aspek keamanan. Ya, kita mesti pertimbangkan itu. Tadi Pak Prabowo rapat kabinet selalu mengingatkan kita tidak ada korupsi, jangan sampai membangun tidak diisi, tidak ditempati. Jadi harus direncanakan dengan matang dan koordinasi matang. Terima kasih Pak Ahy tadi sudah mengumpulkan kita di sini dengan baik. Juga ada anggota DPR, Wakil Ketua dari Dapil Papua Pegunungan, Pak Robert. Jadi kita berbicaranya komprehensif. Silakan. Berapa Bang tadi itu nilai anggarannya 2 rusun? 2 rusun tadi, kan yang per tahun ini 22 ya? Tahun depan nanti detailnya ada di dirjen, saya bisa jelasin ya. Dari tahun jamak ya, berarti bisa kita lihat situasi. Anggaran mulai 2025. 2024 boleh ya. 2024. Tapi kita lihat situasi yang secara komprehensif ya. Kamu udah sering dengerin kan? Oke, 2 menit ya. Jadi saya berusaha karena saya sedang belanja masalah dan belanja peluang. Masalahnya apa dan dukungannya apa? Belanja masalah dan belanja dukungan. Oke, selama saya jadi menteri, saya sudah ketemu Jaksa Agung beberapa kali. Dari Jaksa Agung saya minta Irjen, sudah dikirim namanya. Supaya apa? Supaya bisa membantu kami. Jadi bukan dari dalam. Ya, kemudian dari Jaksa Agung juga support yang sudah disiapkan 1000, tapi yang sudah dikirim 200 hektar tanah di Banten dari sitaan dari hasil korupsi. Oke, kemudian kami sudah ke KPK kemarin. Dari KPK kami mohon dukungan membangun sistem pencegahan korupsi. Kami juga minta inspektorat khusus dari KPK. Ya, kemudian kami juga percaya kalau korupsi itu mau dihindari, itu harus keterbukaan publik. Negara-negara maju seperti Denmark, itu keterbukaan publiknya dari proses perencanaan saja. Sudah mulai. Nah, jadi kami mau begitu dan KPK mensupport bagaimana sistem dan juga personalianya. Jadi terima kasih kepada pimpinan KPK yang kemarin sangat membantu kami ya, gitu. Jadi dari KPK, dari BPKP kami juga bertemu, kami juga berkonsultasi, setiap langkah kami tanya. Contoh, minggu lalu kami memberikan suatu gerakan gotong royong pencanangan di Tangerang. Tanahnya dari swasta, yang bangun swasta, yang isinya swasta. Nah, diserahkan kepada rakyat. Isunya tinggal satu, bagaimana kami bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Tangerang, nanti ekosistemnya mesti produktif seperti arahan Presiden, dan juga membangun keterbukaan, tidak boleh eksklusif, dia inklusif. Jadi nanti ada masyarakat sekitar, ada TNI yang bergaji rendah, berpangkat rendah, karena biasanya yang pindah-pindah itu perwira. Kalau yang berpangkat rendah itu biasanya tetap di satu tempat. Kemudian juga ada ASN, ada guru, dan saya harapkan juga ada UKM dan milenial, supaya ada ekosistem yang produktif, supaya nanti pada waktunya bisa naik kelas yang tinggal di situ, begitu. Kemudian boleh saya selesaikan ya. Jadi kemudian kemarin saya ketemu dengan Menteri ATR Pak Nusron, ini luar biasa, boleh saya apresiasi, saya puji. Baru saya datang, saya sudah siapkan. Pak Ara, saya sudah siapkan di Mojokerto, di mana? Mojokerto ya. Mojokerto tanah 151 hektar. Kemudian juga di Tangerang ya. 6 hektar lebih. Nah, itu yang sudah idle. Nanti minggu depan kita kumpulkan. Jadi
ini memang dari Akmil itu kita mendapatkan dukungan tim yang luar biasa. Kemudian dengan Pak Mendagri dan PJ Gubernur, minggu lalu habis dari Akmil kita ke DKI, habis itu ke rumah susun yang ada di Pasar Rumput. Di situ ada 1.980-an rumah susun, setiap 1.984 unit, setiap unitnya itu ada 2 kamar ber-AC, kondisi baik. Nah, untuk kita datang ke sana karena sedang dipasarkannya 3,5 juta rupiah per bulan. Nah, itu kan pasti bukan buat orang miskin, orang susah atau orang di kalangan ekonomi bawah di Jakarta, bisa 3,5 juta. Jadi kita minta itu dibatalkan kebijakan itu. Karena kita diminta oleh Presiden untuk mengutamakan wong cilik, rakyat ya begitu. Jadi dirubah, kita hitung biayanya itu 18 M kurang lebih setahun, itu ada 1.984 unit, kurang lebih keluar, jadi kita rubah dari tadinya 3,5, jadi antara 1,1 jadi 2, berapa. Jadi itu suatu perubahan yang luar biasa. Ekosistemnya juga kita tentukan, ada guru, tadi Mendikbud juga minta tolong ada guru dalam rumah susun yang kami akan sewakan dengan harga yang murah. Kemudian ada TNI Polri dengan pangkat yang rendah, ada guru, ada ASN, dan juga ada masyarakat. Jadi kita membangun ekosistemnya dari desain awal, belajar dari pengalaman, banyak sekali rumah susun apakah rusak, apakah tidak diisi secara penuh. Ya, dalam waktu dekat saya akan ke Batang karena ada 10 rumah susun yang baru terisi 3 atau 2. Jadi kita memanfaatkan dulu yang ada di Kabupaten Bandung. Kalau tidak salah ada 2. Kemudian dalam waktu dekat kami sudah bekerja sama dengan Mendagri dan Menteri Sosial untuk supaya saudara-saudara kita yang kurang beruntung yang di bawah jembatan, kolong jembatan juga kita bisa bantu. Jadi kita akan masuk ke situ supaya mereka bisa masuk di rumah susun dan juga dalam waktu berapa bulan akan dibantu secara sosial. Saya juga minta lebih dari situ kalau boleh diedukasi supaya mereka juga bisa punya kemampuan berusaha atau apapun, dididik begitu. Saya pikir itu yang kami lakukan, dan ini semua konsepnya gotong royong, tidak ada Superman, super tim, seperti tadi di rumah susun Pasar Rumput saya bekerja sama dengan Mendagri, PJ Gubernur Jakarta, dan PD Pasar Jaya yang sangat membantu. Di Jawa Barat kami bekerja dengan Pemda Sekda Jawa Barat. Di Banten kami bekerja dengan Menteri BUMN. Kami juga akan sampai kepada di Kemayoran, Wisma Atlet, itu besar sekali. Kita juga akan manfaatkan dan kita bekerja sama dengan Seknek, seperti itu. Jadi Pak, untuk yang tadi Bapak menyebutkan kan nanti bakal menarik orang-orang yang ada di kolong jembatan yang mobil seperti itu untuk masuk ke rumah susun. Ya. Itu inisiasi proyeknya akan dipercepat di mana Pak nanti? kita akan usahakan di bulan ini terlaksana. Kita usahakan, doakan ya. Tepatnya di mana Pak? Ya, nanti saya sampaikan. Ya, saya sampaikan sesudah kita laksanakan, pasti kalian saya kasih tahu. Ya, tapi kita sudah koordinasi dua hari lalu ya, dengan Mendagri dan Mensos. Nanti kita koordinasi dengan sangat baik. Tadi Pak PJ Gubernur udah telepon saya, ada beberapa tempat lagi yang bisa terisi. Masih di DKI Jakarta itu? Ada DKI dan Jawa Barat, tadi saya katakan 2 provinsi. Sebagai role model, kalau nanti ini bisa berjalan baik, kita akan duplikasi di tempat lain. Pak, kalau rusun awal gimana Pak? Kenapa? Kalau rusun Marunda, kan udah lama nggak dipakai tuh Pak. Ya, tentu semuanya kita akan dengan ini kan tahun 2024 bulan November, ya kan? Kita tentu memanfaatkan yang sudah ada. Kalau kita sekarang mau bangun itu paling cepat baru bisa pakai kan 1 tahun lagi, 8 bulan, 1 tahun lagi. Sekarang kita maksimalkan seperti rusun yang di Pasar Rumput kan. Nanti kita akan pelajari satu-satu karena kita jangan hanya membangun, merenovasi, tapi kita berarti ekosistemnya. Siapa yang mau tinggal di situ? Siapa yang membiayai perawatannya? Bagaimana ekosistemnya juga bisa jadi produktif? Kan begitu. Jadi itu yang harus kita lakukan gitu. Jadi di situ juga harus produktif, jangan begitu-begitu terus dari tahun ke tahun. Begitu kita harus berpikir ada suatu perbaikan ekonomi, ada lompatan ekonomi. Kita berharap orang yang miskin misalnya di Jakarta ya 3-4 tahun lagi tidak perlu lagi dapat bantuan sosial karena mereka sudah naik. Nah, itu harus dipikirkan sampai ke jauh sana. Jadi kita bukan hanya memindahkan kemiskinan dari jalanan ke rumah susun, tapi kita harus pikirkan juga satu konsep yang bisa memuliakan orang, menaikkan kelas orang gitu. Oke? Selain teknis, logistik, operasional adalah keamanan ya Pak Gub ya. Jadi kita terbuka semua, tidak ada yang ditutupi karena di kementerian kami mulai dari SOTK, anggaran, semua kami buka. Karena kami percaya
pengawasan publik itu sangat efektif. Terima kasih.